Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Sugestiono dengan nomor NIM 0486365884 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mengerjakan praktikum 2 basis data, yaitu membuat IRD ke dalam database MySQL atau dan MariaDB yang ada pada Exam. Soalnya itu seperti berikut. Silakan buat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada exam berdasarkan IRD di atas, ya seperti ini ya, dengan rincian tabel yang terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dan dokter admin. Dokter, pasien, daftar, administrator, dokter admin. Lanjut. Pertama-tama kalau yang belum menginstal, diinstal dulu exam-nya di komputernya masing-masing dan lanjut dengan menginstal komponennya, yaitu MySQL dan phpMyAdmin. Karena saya sudah membuatnya, kita lanjut dengan tahap yang kedua, yaitu membuka exam control panel, lalu nyalakan Apache dan MySQL seperti pada contoh berikut ya. Kita buka exam. Lanjut kita klik start kepada Apache dan MySQL. Lanjut kita ke phpMyAdmin-nya ya. Kita klik admin pada MySQL. Di sini langsung terhubung dengan localhost phpMyAdmin. Ini tampilan awal saat pertama kali dibuka. Selanjutnya kita buat folder atau ini folder baru ya dengan mengklik new. Di sini kita bisa beri nama. Kita beri nama T2 tugas 2 basis data underscore rumah sakit. Tidak boleh ada spasi ya. Spasinya diganti dengan underscore. Kita lanjut create. Nah, setelah ini kita lanjut langsung membuat database ya, membuat tabelnya dengan klik SQL. Karena di sini saya sudah pernah mengisi datanya, langsung saja kita copy paste ya untuk mempersingkat waktu. Create table itu untuk membuat tabel data ya dengan nama dokter admin. ID data, ID admin dan ID dokter itu sama dengan atributnya ya. Dengan diberi integer dengan nilai 5. Primary key seperti biasa kunci utama pada atribut. Auto increment itu untuk pembeda agar tidak ada yang sama atau yang diulang. Tidak lupa dengan memberi tanda kurung dan titik koma pada akhir tabelnya. Lanjut. Table administrator.
create table yang seperti saya sebutkan tadi untuk membuat tabel data. Integer itu ya seperti biasa ya, untuk tipe data untuk memberikan nilai berupa angka ya. Seperti ini kita ketik dengan angka 5. Primary key itu kunci utama pada atribut. Untuk auto increment itu pembeda agar tidak ada yang sama atau diulang. Lanjut, di sini ada varchar. Varchar itu karakter atau nilai maksimumnya ya. Karakternya kita beri 100. Lanjut, di sini ada enum. Enum itu tipe data untuk memilih dua atau lebih kondisi seperti yang akan kita ketik ini ya. Jenis kelamin itu kan ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Di sini kita menyantumkan enum untuk memilih dua atau lebih kondisi ya. Selanjutnya ada di waktu periksa itu di create table pasien dokter ada namanya date. Date itu kan tanggal, jadi waktu periksa itu nanti kita ketik dengan tanggal. Setelah selesai semuanya, langsung kita klik go. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang tadi create table dokter admin, beberapa atribut 1, 2, 3. Terus dari create table administrator ada 1, 2, 3 juga ya. 3 atribut. Dari create table daftar ada 1, 2, 3 juga. Dari create table pasien ada 1, 2, 3, 4 atribut. Dari create table pasien dokter ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir create table dokter ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau sudah selesai semua dan hasilnya sudah ada di sini, nama entitasnya ya, dari administrator, daftar, dokter, dokter pasien, pasien dokter. Lanjut, setelah semua jadi, kita membuat masukkan data yang sudah dibuat praktek. Mendefinisikan hubungan ya. Kita mendefinisikan masing-masing hubungan dari tabelnya dengan cara mengetahui indeks dari masing-masing tabel tersebut. Sebelum mendefinisikan hubungan, kita bikin dulu di pasien untuk sebuah datanya nantinya ya. Klik insert. Karena tadi 5 angka, berarti kita bisa bebas. Misalkan kita masukkan dengan 1995 dengan nama Krisna, jenis kelamin laki-laki, alamatnya Purwakarta. Lanjut, kita bikin lagi 1997, 96 biar berurutan, dengan nama
damai, perempuan, alamat, bidang. Setelah selesai semua, kita input dengan klik go semua ya. Oke, di sini datanya sudah tersimpan di dalam entitas pasien. Selanjutnya, seperti yang tadi kita omongin, kita akan mendefinisikan hubungan ya. Mendefinisikan hubungan masing-masing hubungan dari tabelnya dengan cara mengetahui indeks dan masing-masing tabel tersebut. Di sini itu mencari indeks itu, di sini ada namanya primary, di bawahnya primary ada lagi cadangan primary. Kita klik more, kita cari indeks, klik OK. Di sini sudah jadi ada indeksnya ya. Lanjut di daftar. Karena di sini primary key-nya dari banyaknya ID, yang depannya ID, mari kita beri indeks semua yang ada tulisan ID pada atributnya dengan mengklik more, cari indeks, lanjut dokter, pasien. Yang terakhir pasien dokter. Langkah selanjutnya yaitu membuat diagram atau desainer pada sebuah folder ya. Kita klik foldernya, terus klik more, desainer. Nah, kita ini rapikan terlebih dahulu. Mulai dari dokter admin, administrator, daftar, pasien dokter, dan yang terakhir dokter. Lanjut, tidak lupa kita save terlebih dahulu ya. Kita save dengan beri nama tugas 2. Go. Nah, sini sudah tersave. Selanjutnya kita beri hubungan ya dengan menggunakan create relationship, mulai dari pasien ke daftar, yaitu atribut ID pasien ke ID pasien. Dengan kita beri cascade itu diagram, jika data utama berubah maka semua data akan berubah juga.
Yang kedua, dari ID admin, dari atribut ID admin ke atribut administrator ID admin. Dari atribut administrator ID admin ke atribut daftar ID admin. Oke. Langkah selanjutnya yaitu dari administrator atributnya ID admin ke dokter admin ID admin atributnya. Langkah selanjutnya kita beri hubungan ID dokter di dokter admin ke ID dokter. Langkah selanjutnya dari atribut ID dokter ke atribut ID dokter pasien dokter. Langkah terakhir yaitu dari ID pasien dokter, atribut ID pasien dokter ke atribut ID pasien. Maksud saya dari ID pasien ke ID pasien dokter. Nah, setelah selesai semua seperti ini, jangan lupa kita save lagi. Sudah beres semua. Setelah menyelesaikan semuanya, langkah selanjutnya itu kita menguji fungsionalitas menggunakan MariaDB. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu nama pasien dan lain-lainnya ya di atribut pasien. Kita klik insert ya, kita tambahin dengan nama film laki-laki, alamat Bandung. Lanjut, kita tambah lagi ini nomornya 11182. Kita beri nama berkuda semua aja. Nah, oke, alamat sudah tersimpan lagi ya. Kita cek dulu pasiennya sudah menambah ya. Oh, ini jenis kelaminnya belum. Kita go, sip, sudah semua.
Langkah selanjutnya itu seperti yang tadi perintahkan, menguji fungsionalitas menggunakan MariaDB. Pertama kita ke exam lagi, kita klik sel. Langkah selanjutnya kita klikkan MySQL strip urut, terus kita show ya, show database yang ada pada MySQL tadi, yaitu information schema, MySQL performance schema, phpMyAdmin, dan yang terakhir tugas 2 basis data yang tadi saya buat ya. Nah, information schema, MySQL performance schema, phpMyAdmin, dan tugas saya. Selanjutnya, setelah kita show database, kita klikkan sebentar, kita klik use T2 underscore basis data underscore rs. Ini kita masuk ke folder kita ya, masuk folder yang saya buat. Nah, selanjutnya kita ketikkan show tables ya, show tables. Di dalam tugas 2 yang tadi saya buat ada beberapa tables ya. Yang pertama administrator, kita cek terlebih dahulu, kita samakan administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter, ada semua. Langkah selanjutnya kita select ya, select form pasien. Kita lihat ada apa aja yang ada di entitas pasien. Maaf sebentar, select from pasien. Nah, ini tadi di tabel pasien itu ada 4 nama. Kita lihat di pasien, ada nama Krishna di nomor antrian 1995, 1996, damai ada di 1100, 11.182, ada Majul dan Hilm dengan laki-laki, perempuan, laki-laki, Purwakarta, Subang, Garut, Bandung. Ada semuanya sesuai dengan apa yang ada di localhost. Selanjutnya kita akan membedakan mana laki-laki mana perempuan ya, dengan mengetikkan select pasien, jenis kelamin, form. Kita besar dulu, form pasien, dari data pasien, jenis kelamin sama dengan P. Kita cari perempuan terlebih dahulu ya, ada berapa. Nah, di sini jenis kelamin perempuan ada 2, sama seperti yang tadi ya, jenis kelamin perempuan ada 2. Nah, sama. Yang selanjutnya kita select lagi,
kita ubah laki-laki. Nah, pasien laki-laki juga ada dua sama laki-laki sama. Oke, begitu tugas yang saya buat. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.